Malam episode 111. Naomi dan Oma Stacy saling bertukar pandang. Penyebab ketidakhadiran mereka karena Nico. Mami sibuk, banyak pekerjaan di kantor, ujar Naomi. Lalu Putri menatap ke arah Oma Stacy. Ya, Oma kalau mau pergi bareng Naomi, sahutnya. Persidangan minggu depan akan Mami usahakan datang, ujar Naomi lagi. Putri tidak mengatakan apapun lagi. Dia memilih untuk berbaring di kamar, dan Tari mengikutinya. Putri, katakan kepadaku, dari mana saja kamu? Tanyanya. Kamu kan sudah dengar tadi kalau aku ke taman. Jangan bohong, pasti kamu menyembunyikan sesuatu dariku, ujarnya. Tidak, aku mau berbaring. Karena saudarinya mau berbaring, Tari memilih membiarkan saudarinya untuk beristirahat. Dia kembali ke ruang tamu dan melihat kedua wanita sepuh itu saling pandang. Naomi, karena Putri pergi, lebih baik kita pulang, ajak Oma Stacy. Pulanglah, jangan rusak pemandanganku, sahut Oma Lily. Tari yang ada di situ memperhatikan sikap kedua wanita tua itu. Dia dapat menyimpulkan kedua Oma itu mempunyai masalah satu sama lain. Tari, nanti jika Putri sudah bangun, pastikan dia makan kek dari tante, ujar Naomi. Tari menganggukkan kepalanya. Naomi dan Oma Stacy meninggalkan apartemen itu. Tinggallah Tari bersama Oma Lily duduk di ruang keluarga. Sedangkan Andre sudah kembali ke kantor dari tadi. Tari, sudah berapa lama kamu menikah? Tanya Oma Lily. Hampir 3 bulan, sahutnya. Sudah ada tanda-tanda hamil? Tari diam. Pertanyaan itu yang sulit untuk dijawabnya. Dokter Lita mengatakan dia sedang mengandung, tapi ketika menggunakan tes pack hasilnya tidak terlihat. Belum, Oma. Hanya itu yang bisa dikatakannya. Mengatakan hamil kalau kenyataan tidak, itu sama saja dengan berbohong. Jadi dia mengatakan seperti yang ada di tes pack dan menganggap pemeriksaan dokter Lita kemarin salah. Kamu mungkin memperhatikan Oma dan Stacy. Tari menganggukkan kepalanya. Kami tidak cocok, dan entah kapan kami akan bersikap baik, ujarnya sedih. Aku tidak mau ikut campur. Apa Oma dan Oma Stacy tidak ada keinginan untuk saling meminta maaf? Aku tidak tahu masalahnya apa, dan siapa yang salah. Tapi dari kata maaf, biasanya hubungan itu menjadi baik. Kamu benar, tapi Oma sudah melakukan itu. Tapi kenyataannya Stacy tetap seperti itu. Tari menganggukkan kepalanya dan tidak ingin menanyakan lagi. Tidak berapa lama Putri bangun. Dia menatap kek yang ada di meja makan. Putri, kamu mau makan kek? Tanya Tari. Buang saja kek itu, sahutnya dan memilih makan makanan yang lain. Oma Stacy dan Tari saling bertukar pandang. Kenapa? Kita tidak tahu di dalam kek ada kacang apa tidak, jelasnya. Tari baru mengerti. Iya, kamu benar. Bisa saja ada kacang yang mengakibatkan alergimu kambuh, ujar Tari dan membawa kek itu ke hadapan Oma Lily. Tapi Putri buru-buru mengambil kek itu dan membuangnya ke tong sampah. Hal itu membuat Oma Lily dan Tari bingung. Putri, ada apa? Tanya Oma Lily. Aku tidak mau makan makanan darinya. Tapi kenapa, Putri? Bukannya kemarin-kemarin kamu makan makanan dari Tante Naomi? Tari bingung. Putri tidak menjawab. Dia memilih duduk di samping Oma Lily dengan membawa cemilan di tangannya. Makanan seperti ini tidak baik untuk janin, tunjuk Oma Lily kepada snack yang dipegang istri cucunya. Putri meletakkan snack itu ke atas meja. Ada apa, Putri? Sikapmu memperhatikan kurang baik kepada Naomi dan Stacy. Apa karena mereka tidak datang ke persidangan? Tebak Oma Lily. Putri tidak menjawab. Seharusnya kamu mengerti. Tante Naomi memang sibuk, karena Nathan tidak ada di sana, ujar Tari. Bukan itu, sahutnya. Lalu apa? Tanya Oma Lily dan Tari bersamaan. Sudahlah, aku tidak mau membahas mereka. Tapi jika ada makanan darinya, aku tidak akan mau makan. Tapi kalau Tante Naomi mendesak kamu untuk makan bagaimana? Dia sudah meminta chef terkenal untuk membuat kek khusus untuk kamu. Tapi kamu malah membuangnya. Jika dia tahu, pasti akan sedih, ujar Tari. Jika dia mendesakku untuk makan, akan aku lempar ke wajahnya. Tari dan Oma Lily saling pandang. Putri, ada apa? Kenapa kamu jadi marah kepada Tante Naomi? Hanya karena masalah dia tidak hadir, tapi kamu jadi membencinya. Bukannya kamu yang mengatakan kepadaku kalau Tante Naomi sudah berubah? Tari bingung. Iya, dia sudah berubah. Aku malas membicarakannya. Putri kembali berlalu ke kamar. Aneh, sikapnya sangat aneh, ujar Tari. Namanya bawaan ibu hamil, biarkan saja. Wanita hamil memang suka berubah-ubah moodnya. Nanti juga baik lagi. Seperti itu ya, Oma? Iya, suka ngambek, lalu menjadi pemarah. Banyak lagi perubahan dalam wanita hamil. Nanti kamu akan merasakannya. Sidang kedua. Putri semangat untuk menghadiri sidang itu, mengenakan dress ibu hamil, dan kali ini dia berhias. Biasanya wajahnya terlihat pucat, tapi kali ini tidak. Tari yang melihat penampilan adiknya tersenyum.
Wah, kamu sungguh beda hari ini. Apa ada sesuatu yang membuatmu berpenampilan berbeda? Tanya Tari sembari memperhatikan wajah adiknya. Jika penampilanku sama seperti minggu lalu, pasti dia akan sedih. Jadi aku harus menunjukkan kepadanya kalau aku kuat, jelasnya. Kamu benar, ini putri adikku. Tari memeluk saudarinya. Putri teringat sesuatu. Tari, pada saat syukuran 4 bulan kandunganku, kamu diperiksa dokter Lita. Apa hasilnya? Tari melepaskan pelukannya. Ayo, kita sudah terlambat, ajaknya sembari menarik tangan adiknya. Tari, jangan menghindar. Katakan kepadaku, ada apa? Hasilnya baik-baik saja kan? Tebak Putri. Iya, baik-baik saja. Apa kamu sudah mengandung? Aku tidak tahu. Dokter Lita mengatakan kalau aku hamil dan janinku masih sangat kecil. Apa? Putri teriak senang. Andre dan Oma Lili yang ada di depan mendengarkan teriakan itu. Dengarkan aku dulu. Baik, aku akan mendengarkan. Putri kembali menatap saudarinya. Aku mengecek dengan tes pack, tapi hasil tidak garis 2. Loh, kenapa bisa seperti itu? Putri heran. Tari mengedikkan bahunya. Aku tidak mau mengatakan ini kepadamu karena hasil USG dan hasil tes pack berbeda, jelasnya. Menurutku, kamu hamil, ujar Putri. Tidak, aku tidak merasakan perubahan sepertimu. Kamu dulu muntah dan pusing, aku tidak. Sahut Tari yang mengingat masa-masa kehamilan Putri di trimester pertama. Ya sudah, nanti jika dokter Lita datang, kita periksa lagi. Dan kita tanyakan hasil tes pack yang kemarin, ujarnya dan membawa saudarinya keluar kamar. Ada apa tadi? Tanya Andre ketika melihat saudari kembar itu. Tidak ada, sahut Tari. Ya sudah, ayo berangkat. Nanti kita terlambat. Aja Andre. Untuk kali ini, Oma Lili memilih untuk ikut, sedangkan ibunya Andre telah kembali ke perkebunan. Wanita parubaya itu tidak tahan dengan udara di ibu kota. Dia memilih untuk kembali. Padahal dia masih ingin berada di kota dekat dengan anak dan mantunya, dan juga menunggu hasil persidangan Nathan. Tapi kondisinya tidak memungkinkan, jadi Andre mengizinkannya untuk kembali. Sesampai di pengadilan, terlihat Oma Stacy dan Naomi ada di depan ruang sidang. Mereka menghampiri Putri. Putri sayang, Naomi memeluk menantunya. Dan Tari buru-buru melihat ekspresi adiknya. Ternyata ekspresi Putri sama saja. Mereka sama-sama masuk ke ruang sidang. Putri duduk di samping Tari dan di sampingnya Naomi dan Oma Stacy. Sedangkan Andre berada di ruangan tertentu karena hari ini dia akan bersaksi. Hakim ketua dan anggota memasuki ruang sidang. Mereka semua yang hadir berdiri. Lalu hakim ketua memerintahkan mereka untuk duduk. Hakim ketua membuka sidang, lalu memerintahkan terdakwa untuk masuk ke ruang sidang. Nathan mencari sosok istrinya dan melihat Putri sedang melambaikan tangan ke arahnya. Melihat penampilan istri yang berbeda, membuatnya tenang. Hakim ketua memberikan kesempatan untuk saksi dan tim Nadia bersaksi. Terlihat seorang wanita parubaya masuk ke dalam ruang sidang. Apa siap bersaksi? Tanya hakim ketua. Siap, Pak, sahut wanita parubaya itu. Lalu mulai bersumpah akan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Wanita parubaya yang merupakan pembantu Nadia duduk di kursi yang ada di tengah-tengah. Tim Nathan mulai mengajukan pertanyaan. Berapa lama ibu bekerja dengan pelapor? Tanya Pak Beni. 1 tahun. Apa ibu tinggal di apartemen atau pulang pergi? Tanya Pak Beni. Tidak, saya datang pagi, sore pulang. Apa ibu pernah pulang terlambat dari apartemen pelapor? Tidak, saya selalu pulang seperti jadwal yang sudah dikatakan majikan saya. Tim Pak Beni tersenyum dengan jawaban wanita parubaya itu. Sedangkan tim Nadia terlihat cemas dengan jawaban wanita itu. Jadi, pada saat terjadinya peristiwa itu, ibu tidak ada di tempat. Ada? Tadi ibu bilang selalu pulang tepat waktu. Peristiwa itu terjadi pada malam hari, kira-kira jam 11 malam ke atas. Keberatan ketua, ujar pengacara Nadia. Keberatan ditolak, sahut hakim ketua. Pak Beni kembali melanjutkan pertanyaannya. Anda tidak ada di tempat ketika peristiwa itu terjadi, benar kan? Keberatan ketua, keberatan ditolak. Silakan lanjutkan, ujar hakim ketua. Nadia dan timnya terlihat was-was. Saksi yang mereka bawa tidak sesuai dengan harapan. Pak Beni menanyakan beberapa pertanyaan yang membuktikan kalau wanita parubaya itu tidak ada di tempat pada saat kejadian, dan setelah itu dia mengakhiri pertanyaannya. Giliran saksi dari pihak terdakwa memasuki ruang sidang, yaitu Andre. Melihat Andre menjadi saksi membuat Nadia cemas. Andre melakukan sumpah lalu duduk di tempat yang diduduki wanita parubaya tadi. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Tanya pengacara Nadia. Saya asisten sekaligus tangan kanannya, sahutnya. Berapa lama Anda bekerja dengan terdakwa? Tanya tim Nadia. 10 tahun, sahutnya. Apa Anda selalu berada di dekat terdakwa? Iya, semua rahasia terdakwa saya tahu.
Termasuk tentang hubungan terdakwa dengan klien kami? Iya. Jadi sudah berapa lama Anda tahu kalau klien kami mempunyai hubungan dengan terdakwa? Hubungan itu sudah terjalin selama 2 tahun yang lalu, dan terakhir terdakwa datang menemui pelapor kira-kira 8 bulan yang lalu, sahutnya. Jadi, maksud Anda, ketika klien kami meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa, hubungan mereka sudah lama putus? Iya. Apa yang Anda dengar ketika klien kami meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa? Terdakwa mengatakan sama persis dengan yang pelapor katakan minggu lalu. Anda setuju untuk menikahi klien kami pada saat itu? Andre diam. Dia tahu pasti istrinya akan sangat kecewa mendengar jawabannya. Iya, saya dulu setuju. Mendengar itu membuat Tari sedih. Apa Anda menyukai klien kami? Tidak. Lalu kenapa Anda mau menikah dengan orang yang tidak Anda sukai? Saya hanya membantu terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sudah mempunyai calon istri, jelasnya. Pertanyaan selesai Hakim Ketua, ujar tim Nadia. Setelah itu dilanjutkan dengan tim Pak Beni untuk bertanya kepada Andre. Pada saat kejadian, Anda di mana? Tanya Pak Beni. Saya bersama dengan terdakwa di sebuah klub malam, sahutnya. Apa yang Anda lakukan di sana? Mengawasi terdakwa minum. Apa Anda mabuk? Tidak, saya tidak pernah mabuk, sahutnya. Jika Anda tahu dan sadar, jam berapa terdakwa keluar dari klub malam? Iya, saya tahu. Perkiraan itu jam 1 lebih, sahutnya. Pertanyaan selesai, ujar Pak Beni. Dan mereka kembali memanggil manajer klub malam, dan pernyataan manajer itu semakin memojokkan Nadia. Nadia membisikkan sesuatu kepada timnya, dan hal itu membuat timnya bingung. Hakim Ketua, bisakah pelapor menyampaikan sesuatu? Tanya pengacara Nadia. Hakim Ketua melihat jam. Baik, waktu Anda hanya 10 menit. Nadia duduk di kursi yang ada di depan. Saya bernama Nadia. Dengan ini mengaku jika terdakwa, Nadia melirik ke arah bangku yang diduduki putri dan keluarganya. Terdakwa tidak bersalah, ujar Nadia. Seketika ruang sidang berisik. Hakim mengetuk palu 3 kali, dan semua yang ada di ruang sidang kembali diam. Anda tahu, pernyataan Anda bisa berbalik kepada Anda, ujar Hakim Ketua. Iya, saya tahu. Saya telah melakukan kesalahan, ujarnya sedih. Kedatangan putri telah menyadarkannya. Atas dasar apa Anda melakukan ini? Tanya Hakim Ketua. Saya dijanjikan sesuatu. Siapa yang menjanjikan Anda dan apa itu? Dia. Nadia menuju ke arah Naomi. Ruang sidang kembali riuh. Semua terlihat kaget. Begitupun Naomi ikut kaget ketika Nadia menunjuknya. Bersambung.